Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Eka Ardhani dengan NIM 235336762. Saya berasal dari kelas 3B. Saya di sini ingin melanjutkan pembahasan eh, pada modul 4, yaitu lapisan fisik. Yang pertama, pendahuluan. Tidak usah langsung masuk ke 4. Tujuan lapisan fisik. Koneksi fisik, baik pada berhubungan ke printer lokal di rumah atau situs web di negara lain. Sebelum komunikasi jaringan dapat terjadi, koneksi fisik ke jaringan lokal harus dibuat. Koneksi fisik dapat berupa koneksi kabel atau koneksi nirkabel menggunakan gelombang radio. Jenis koneksi fisik yang digunakan bergantung pada pengaturan jaringan. Misalnya, di banyak kantor perusahaan, karyawan memiliki komputer desktop atau laptop yang terhubung secara fisik melalui kabel ke saklar bersama. Jenis pengaturan ini adalah jaringan kabel. Data transmisikan melalui kabel fisik. Ini ada router nirkabel. Yang nomor satu yaitu antena nirkabel. Ini tertanam di dalam versi router yang ditunjukkan pada gambar di atas. Di sini nomor satu. Nomor dua, ada beberapa port switch Ethernet. Yang tiga, sebuah pelabuhan internet. Koneksi kabel ke router nirkabel. Kartu antarmuka jaringan. Kartu antarmuka jaringan atau NOIC menghubungkan perangkat ke jaringan. NOIC Ethernet digunakan untuk koneksi kabel, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sedangkan NIC jaringan area lokal nirkabel atau WAN digunakan untuk nirkabel. Perangkat pengguna akhir dapat menyertakan satu atau dua jenis NIC. Misalnya, printer jaringan mungkin hanya memiliki NIC Ethernet, dan karenanya harus terhubung ke jaringan menggunakan kabel Ethernet. Perangkat lain seperti kabel dan ponsel cerdas mungkin hanya berisi NIC WAN dan harus menggunakan koneksi nirkabel. Koneksi kabel menggunakan NIC Ethernet. Tidak semua koneksi fisik sama dalam hal tingkat kinerja saat menghubungkan ke jaringan. Lapisan fisik. Lapisan fisik OSI menyediakan sarana untuk mengangkut bit yang membentuk bingkai lapisan tautan data melalui media jaringan. Lapisan ini menerima bingkai lengkap dari lapisan tautan data dan mengkodekannya sebagai serangkai sinyal yang dikirimkan ke media lokal. Bit dikodekan yang membentuk bingkai diterima oleh perangkat akhir atau perangkat perantara. Itu seperti ini gambarannya, teman-teman. Patik 1, periksa pemahaman Anda. Oh, ini kuis. Langsung kita lanjut saja ke 4.2. Karakteristik lapisan fisik. Standar lapisan fisik. Pada topik sebelumnya, Anda memperoleh gambaran umum tingkat tinggi tentang lapisan fisik dan tepatnya dalam jaringan ini. Topik pembahasan lebih dalam tentang hal-hal spesifik tentang lapisan fisik. Ini mencakup komponen dan media yang digunakan untuk membangun jaringan, serta standar yang diperlukan agar semuanya berurusi bersama. Selain itu, seringkali terdapat kelompok standar pemasangan kabel regional seperti CSA, Asosiasi Standar Kanada, CNLS, Komite Eropa untuk Standarisasi Elektronik, dan CSA atau CIS, Asosiasi Standar Umum PKA. Komponen fisik. Standar komponen fisik membahas 3 area fungsional. Komponen fisik, pengkodean, dan pemberian sinyal. Pengkodean atau penyandian baris adalah metode untuk mengubah aliran bit data menjadi kode yang ditentukan sebelumnya. Kode adalah pengubahan bit yang digunakan untuk memberikan pola yang dapat diprediksi, yang dapat dikenali oleh pengirim dan penerima. Dengan kata lain, pengodean adalah metode atau pola yang digunakan untuk mempresentasikan informasi digital. Ini mirip dengan cara kode Morse mengodekan pesan menggunakan serangkaian titik dan garis. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian persinyalan. Lapisan fisik harus menyatakan sinyal listrik, optik, atau nirkabel yang mewakili 1 dan 0 pada media. Cara bit dipresentasikan disebut metode pensinyalan. Standar lapisan fisik harus menyatukan jenis sinyal yang memiliki 1 dan jenis sinyal yang memiliki 0. Ini bisa sederhana perubahan level sinyal listrik atau pulsa optik. Misalnya, pulsa panjang mungkin mewakili 1, sedangkan pulsa pendek mungkin mewakili 0. Seperti ini, sinyal listrik melalui kabel tembaga. Lebar pita. Media fisik yang berbeda mendukung transfer bit pada kecepatan yang berbeda. Transfer data biasanya dibahas dalam hal lebar pita. Lebar pita adalah kapasitas media untuk membawa data.
Lebar berita digunakan kita mengukur sumber data yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. Lebar berita biasanya diukur dalam kilobit per detik (kbps), megabit per detik (mbps), atau gigabit per detik (gbps). Satuan bandwidth singkatan persamaan derajatnya seperti ini. Terminologi bandwidth istilah digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth meliputi latensi, hasil produksi, dan bagus sekali. Latensi merujuk pada jumlah waktu, termasuk penundaan yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Kita lanjut ke poin 4.3 kabel tembaga. Karakteristik kabel tembaga. Kabel tembaga merupakan jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini. Bahkan kabel tembaga bukan hanya satu jenis kabel, ada 3 jenis kabel tembaga yang masing-masing digunakan dalam satu situasi tertentu. Jaringan menggunakan media tembaga karena murah, mudah dipasang, dan memiliki resistansi rendah terhadap arus listrik. Namun media tembaga dibatasi oleh jarak dan gangguan sinyal. Data ditransmisikan pada kabel tembaga sebagai pulsa listrik. Detektor dalam antarmuka jaringan perangkat tujuan harus menerima sinyal yang dapat didekode dengan sukses agar sesuai dengan sinyal yang dikirim. Namun semakin jauh sinyal bergerak, semakin buruk sinyalnya. Ini disebut sebagai kelemahan sinyal. Karena alasan ini, semua media tembaga harus mengikuti batasan jarak yang ketat sebagaimana ditentukan oleh standar panduan. Seperti ini, ada sinyal digital multi, sinyal interferensi, digital dengan interferensi, dan yang dibaca komuter. Jenis-jenis kabel tembaga. Ada 3 jenis utama media tembaga yang digunakan dalam jaringan. Yang pertama ada UTP, STP, dan kabel aksial. Kabel UTP, Unshelled Twist Pair, merupakan media jaringan yang paling umum. Kabel UTP yang diakhiri dengan konektor RJ45 digunakan untuk menghubungkan arus jaringan dengan perangkat jaringan perantara, seperti switch dan router. Ini seperti kabel LAN, teman-teman. Kabel STP atau kabel Twisted Pair terlindungi, memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap gangguan dan namun dibandingkan dengan kabel UTP, kabel STP jauh lebih mahal dan sulit dipasang. Seperti kabel UTP, STP menggunakan konektor RJ45. Seperti ini gambarnya. Lanjut ke kabel koaksial. Kabel koaksial yang disingkat sebagai coak mendapatkan nama dari fakta bahwa terdapat 2 konduktor yang berbagai sumbu yang sama, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kabel koaksial terdiri dari yang berikut. Konduktor tembaga digunakan untuk mengirim sinyal elektronik. Lapisan isolasi plastik fleksibel mengelilingi konduktor tembaga. Bahan isolasi dikelilingi oleh jaringan tembaga. Seluruh kabel ditutupi dengan jaket kabel untuk mencegah kerusakan fisik ringan. Seperti ini, teman-teman. Mirip di antena TV nih. Nah, ini cuma apa kuis. Kita lanjut ke kabel UTP pada poin 4.4. Sebenarnya masih belum ke translate. Sifat-sifat kabel UTP. Pada topik sebelumnya Anda telah mempelajari sedikit tentang kabel tembaga Unshelled Twisted Pair UTP. Karena kabel UTP merupakan standar untuk penggunaan di LAN, topik ini membahas secara rinci tentang kelebihan dan keterbatasan serta apa yang dapat dilakukan untuk menghindari masalah. Bila digunakan sebagai media jaringan, kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel tembaga berkode warna yang dipilih bersama-sama, lalu dibungkus dalam selubung plastik fleksibel. Ukurannya yang sangat kecil dapat menguntungkan selama pemasangan. Kabel UTP tidak menggunakan pelindung untuk menangkal efek EMI dan RFI. Sebagai gantinya, perancang kabel telah menemukan cara lain untuk membasmi efek negatif crosstalk. Pembatalan memvariasikan jumlah lilitan pasang per kabel. Standar dan mengatur kabel UTP. Pengapalan UTP melalui standar yang ditawarkan bersama oleh DIA, EIA secara khusus. DIE, EIE 568 menetapkan standar perkabelan komersial untuk instalasi LAN dan merupakan standar yang paling umum digunakan dalam lingkungan perkabelan LAN. Beberapa elemen yang ditetapkan sebagai berikut: jenis kabel, panjang kabel, konektor, terminasi kabel, metode pengujian kabel. Gambar berikut menunjukkan 3 kategori kabel UTP. Kategori 3 awalnya digunakan untuk komunikasi suara melalui jalur suara, tetapi kemudian digunakan untuk transmisi data. Kategori 5 dan 5E digunakan untuk transmisi data. Kategori 5 mendukung 100 Mbps dan kategori 5 mendukung 1000 Mbps. Nah, seperti ini colokan RJ45 UTP.
saja kita ke ini kabel serat optik seperti yang Anda pelajari. Kabel serat adalah jenis kabel lain yang digunakan dalam jaringan karena tidak digunakan sebagai jenis kabel, namun kabel serat optik memiliki sifat-sifat tertentu yang menjadikannya pilihan sebagai terbaik dalam situasi tertentu yang akan Anda temukan dalam tubuh ini. Jenis media serat, serat metode tunggal SMF, serat multimode MMF. Ini gambarnya teman-teman. Penggunaan kabel serat optik, jaringan perusahaan, fiber to the home atau FTTH, jaringan jarak jauh, jaringan kabel bawah laut. Konektor serat optik seperti ini. Ini seperti ini seperti ini seperti ini. Ini kabel patchnya ada yang seperti ini, yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan seperti ini. Ada 4 macam. Langsung ke media nirkabel. Media nirkabel atau wireless media. Bentar kita tunggu sampai ke translate. Ini cuma kuis pada menit ini. Mungkin cukup sekian dari saya untuk modul 4. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.